Memiliki orang tua seorang pengusaha membuat masa kecilnya serba berkecukupan. Namun semuanya berubah ketika dia memasuki masa remaja. Karena usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Bahkan sejak kelas 1 SMA, dia telah ditinggal meninggal oleh sang ayah dan ibunya yang harus bekerja keras, bahkan rela menjadi seorang TKW. Kondisi sulit yang menimpa keluarganya pada saat itu membuat dia memiliki tekad yang kuat, yaitu kelak dewasa harus jadi orang sukses. Kesempatan untuk dapat kuliah di teknik mesin ITS tentunya tidak disia-siakan, karena Kanho meyakini bahwa memiliki pendidikan yang baik adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang baik. Kanho sempat berkarir sebagai seorang engineer di perusahaan asing, di antaranya bergerak di bidang gas dan manufacturing. Namun, suatu saat, melalui sebuah buku, wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu, sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal nekat, dia memulai berbagai usaha, di antaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Oke, thank you, Pak Joni. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Tentunya kabar baik, ya, kabar luar biasa. Dan saya berdoa agar Bapak Ibu senantiasa dikaruniakan kesehatan yang prima. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan di malam minggu ini. Bapak Ibu masih mau menyediakan waktu untuk mendengarkan sebuah peluang bisnis, yaitu tepatnya peluang bisnis video. Oke, nah selama kurang lebih 1 jam, maksimal 1,5 jam, saya akan berbagi ide bagaimana sebetulnya bisnis yang ada di Prudential. Ya, sesuai dengan mungkin flyer yang Anda terima, judulnya adalah Why Prudential. Kenapa kok Prudential? Kenapa kok nggak bisnis yang lain? Nah, saya akan cerita semua potensinya, ya, bagaimana sih peluang bisnis asuransi di khususnya di era COVID sekarang ini, ya, lagi ada musim COVID seperti ini. Nah, Bapak Ibu, setelah saya nanti bercerita, saya menyampaikan semuanya, Bapak Ibu bisa memutuskan apakah Bapak Ibu akan join di bisnis ini atau tidak. Oke, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Bapak Ibu untuk join di bisnis ini, ya, sekalipun orang yang mengundang Anda juga tidak bisa memaksa. Tetapi kalau menurut Anda bisnis ini peluangnya bagus dan memungkinkan, saran saya satu, segera diambil karena peluang itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Oke, nah, Bapak Ibu, saya akan memulai dulu dengan satu pengantar satu topik
yaitu yang sekarang lagi hangat-hangatnya lagi yang kita hadapi, yaitu apa? Kita bicara tentang corona saat ini ya. Saat ini kita sedang lagi menghadapi situasi yaitu pandemi corona COVID-19. Nah, kita tahu bahwa dari berita, dari informasi yang ada, kita melihat bahwa dampak dari coronavirus ini, pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi efeknya adalah efek domino. Dan yang sangat terasa adalah salah satunya terhadap perekonomian, terhadap industri, ya, berbagai macam sektor bisnis kena dampak dari COVID-19 ini, ya. Contoh yang paling nyata, misalkan bisnis di bidang hospitality, di perhotelan, bisnis di bidang pariwisata, bisnis otomotif, dan masih banyak bisnis lain yang benar-benar kena dampak. Ya, bagaimana tidak kalau sekarang penerbangan dilarang, otomatis airline semua berjatuhan. Oke, nah, tetapi mostly berita yang kita dengar ini adalah berita-berita yang tanda kutip negatif, betul nggak? Tanda kutip seolah-olah bahwa ya ekonomi lagi lesu, seolah-olah bahwa tidak ada bisnis yang bisa berjalan dengan baik kondisi saat ini. Nah, pertanyaannya apakah sesungguhnya seperti itu? Faktanya apakah betul seperti itu? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya, nah mungkin satu hal yang perlu Bapak Ibu sadari bahwa sesungguhnya jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat sebelum ada pandemi ini dan saat ada pandemi sekarang, sebetulnya total uang yang beredar jumlahnya sama, tidak berubah. Setuju tidak, Bapak Ibu? Ya kan? Nah, yang berubah adalah uang itu berpindah tangan dari satu sektor bisnis ke sektor bisnis yang lain. Contoh misalkan begini, Bapak Ibu. Misalkan, let's say sebelum ada pandemi mungkin kita masih sebulan sekali belanja pakaian, ya. Orang-orang belanja di mall, beli baju baru, beli celana baru dan sebagainya. Mungkin setelah saat ada pandemi ini, ruang geraknya dibatasi, orang tidak lagi belanja pakaian. Terus uangnya kemana? Dibuat belanja masker. Berarti uangnya berpindah tangan. Uangnya berpindah dari pedagang pakaian menjadi berpindah ke pedagang masker. Setuju ya? Nah, contoh misalkan yang lain. Sebelum ada pandemi, tentunya kita pengusaha pom bensin mungkin omsetnya lagi bagus-bagusnya, ya nggak pernah turun. Kenapa? Ya karena orang kemana-mana naik mobil, ya kan, naik kendaraan. Tapi setelah ada pandemi, orang sudah travelingnya menggunakan mobil menurun drastis, konsumsi bensinnya turun, tetapi uangnya berpindah tangan. Kemana? Konsumsi internetnya meningkat. Bapak Ibu coba cross check, benar nggak? Semenjak ada pandemi ini, apakah Bapak Ibu juga mulai membeli paket-paket data yang lebih besar daripada sebelumnya? Berarti uangnya berpindah tangan, Bapak Ibu, dari pedagang bensin, ya pengusaha bensin, ke pengusaha telekomunikasi, dan masih banyak contoh yang lain. Jadi sebetulnya total uang beredar itu tetap sama. Yang beda adalah uang itu mengalir dari satu sektor ke sektor yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, berarti kita mulai berpikir, kenapa kok bisa mengalir dari satu sektor ke sektor lain? Karena masalah prioritas keuangan. Ya, orang sudah mulai berubah. Prioritas keuangannya mulai berubah. Mana yang tidak perlu dibelanjakan, mana yang perlu dibelanjakan. Oke? Nah, sekarang tentunya kalau kita mau berbisnis Bapak Ibu, tentunya kita mulai berpikir kan, kira-kira sektor apa yang saat ini yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemarin malam saya lihat di internet, ternyata salah satu sektor yang lagi booming dan tingkat belanja yang sangat tinggi itu adalah sektor yang berkaitan dengan kesehatan. Oke? Dan insurance adalah salah satu sektor yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, itu Bapak Ibu, kabar baiknya. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, cepat atau lambat, tentunya kita yakin bahwa coronavirus ini pandeminya akan berakhir. Kok yakin, Pak? Ya, simpel. Karena coronavirus bisa disembuhkan. Ya. Apalagi nanti kalau sudah ditemukan antivirus, ya ini akan berlalu. Cuman masalahnya kapan kita nggak pernah tahu. Nah, ya jadi pertanyaan begini. Katakanlah hari ini kita memutuskan berbisnis di satu bidang. Ya, misalkan kita, sekarang lagi booming adalah bisnis masker, jual masker. Saya lihat banyak sekali teman saya yang tadinya tidak pernah jualan masker, tiba-tiba jadi pedagang masker. Ya, mau broadcast di WhatsApp, wah ayo beli masker. Ya, ada yang dari bahannya ini, bahannya itu, ada jualan jenis sanitizer. Ya, menjual komoditi-komoditi yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya, saat ini memang lagi laris. Tapi pertanyaannya, ketika corona ini berakhir, apakah kita masih mau berbisnis di bidang masker
Apa kita masih tetap mau berbisnis di bidang hand sanitizer? Nah, ini yang perlu Anda jawab. Artinya, tentunya kan kita tidak mau berbisnis yang sifatnya hanya musiman. Ya kan? Lagi musim corona, bisnisnya masker. Nanti kalau musim durian bagaimana Pak Ibu? Ya. Nah, saya tidak mengatakan kalau bisnis masker itu jelek atau bagus. Saya tidak dalam kapasitas menilai itu. Tetapi yang mau saya lontarkan adalah pertanyaannya, apakah kita mau berbisnis yang sifatnya musiman? Oke, nah tentunya kita kepingin bisnis yang saat ini bagus, bisa menghasilkan uang, dan setelah ini berlalu, tetap bagus, bahkan lebih bagus lagi. Kan itu Bapak Ibu. Ya, artinya saya mau ngajak Bapak Ibu untuk melihat satu peluang yang tidak hanya bagus di corona saat ada pandemi, tetapi setelah pandemi ini bagaimana? Nah, sebetulnya tantangan yang lebih serius yang harus kita pikirkan lagi adalah saat ini ada satu topik yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, mungkin juga tidak pernah dengar istilahnya, yaitu disruption. Apa itu disruption? Bapak Ibu, disruption itu berasal dari dua kata. Disruptive innovation. Gangguan yang muncul akibat sebuah inovasi. Ya, ada salah satu pakar ekonomi yang sangat famous di negara kita, yaitu Bapak Renal Kasali, dia menulis satu buku judulnya Disruption. Ya, oke. Saya akan jelaskan secara simpel aja apa itu disruption. Ya, saya akan kutip dari perkataan dari Presiden kita Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi mengatakan apa? Bahwa disruption digital, ya, artinya gangguan inovasi akibat digital ini mengakibatkan ada beberapa profesi lama yang hilang. Ya, kita lihat lebih jelas lagi. Maksudnya apa? Di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh, ketidakmungkinan bisa terjadi. Jadi artinya bahwa tadinya bisnis yang baik-baik saja, yang berjalan running well, tiba-tiba bisa runtuh. Ya, nah jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat. Banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi yang bermunculan. Oke, Pak Jokowi menambahkan di era disrupsi ini ada pula pola bisnis lama yang tiba-tiba usang dan muncul pola bisnis baru yang gemilang dan mengagumkan. Oke, kita langsung ke contohnya aja supaya Bapak Ibu lebih paham maksudnya seperti apa. Ya, nah, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, nah kita lihat. Pertanyaan saya begini, ya di slide Anda lihat ada kata-kata Bluebird. Ini salah satu brand taksi yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu. Nah, ya, ada kata beberapa tahun yang lalu. Pertanyaan gini Bapak Ibu. 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu kalau naik taksi, kapan naik taksi Bluebird? Nah, ayo. Kapan terakhir naik taksi Bluebird? Sebelum yang lalu? Sebelum yang lalu sudah ada pandemi ya. 3 bulan yang lalu? Setengah tahun yang lalu? Jangan-jangan 1 tahun terakhir kita nggak pernah naik Bluebird. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau naik taksi, manggilnya taksi apa? Gokar? Grab. Betul? Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu lah ya, sebelum ada taksi online. Saya pernah berpikir, gila ini Bluebird. Ini perusahaan yang tidak mungkin bisa runtuh ini. Orang naik taksi pasti mikirnya Bluebird. Nyaman, aman, ya kan? Jadi siapa yang bisa menyaingi Bluebird? Punya 100.000 armada taksi. Tetapi ternyata apa yang terjadi begitu ada Uber, ya waktu itu masuk di Indonesia dengan Uber terlebih dahulu, kemudian disusulkan Gokar, Grab, Bluebird, tiba-tiba omsetnya mengalami penurunan sampai 42,3%. Ini data sudah mungkin 2 tahun yang lalu, ya. Sekarang bagaimana? Ya, saya yakin juga masih struggling. Oke, nah Bluebird menjadi korban dari disruption. Oke. Nah, padahal kalau kita lihat Grab dan Gokar, mereka tidak punya satu unit taksi. Satu pun tidak ada. Oke? Satu pun tidak ada. Nah, tapi dengan teknologi, Gokar dan Grab bisa mengalahkan Bluebird. Ini luar biasa. Oke? Contoh-contoh yang lain apa? Oke, saya ambil contoh dalam dunia pekerja. Ya, Anda yang sebagai pegawai. Ini ada satu berita, oke, yang mengatakan bahwa di era digital ini, dalam 3 tahun terakhir, jumlah pegawai di industri perbankan terus turun. Jadi sejak tahun 2016 sampai 2018, jumlah karyawan di 9 bank berkurang sekitar 20.000. Ya, berkurang 20.000.
Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi masif. Ke depan kebutuhan sumber daya manusia di sektor ini akan berubah. Bapak Ibu, sekitar tahun lalu, saya pernah waktu itu saya lagi store uang di salah satu bank terbesar di Indonesia. Ya, saya waktu itu ambil jumlah uang, store uang dalam jumlah cukup besar, sehingga saya tidak store melalui mesin ATM, tapi scanner langsung. Nah, ketika saya tiba pada antrian saya, waktu saya store uang, si petugas telernya ngajak saya ngobrol, Pak, kalau Bapak lain kali mau store, selain melalui scanner, Bapak bisa lihat mesin di sebelah ini juga bisa untuk store uang tunai dalam jumlah besar. Saya lihat. Jadi mesinnya ini berbeda, Bapak Ibu, ya. Mesinnya ini berbeda dengan mesin ATM yang biasanya untuk store tunai. Beda sama sekali. Oke. Nah, itu saya ngomong, wah enak dong. Saya sambil ajak ngobrol, saya ajak bercanda si petugas teller, enak dong. Setelah ini berarti tugas kami berkurang, ya, lebih santai kerjanya. Nah, ternyata dia menyambut dengan senyum yang agak kecut, ya, bukan senyum yang senang, tapi senyum yang kecut. Ya Pak, tapi abis ini kontrak kita nggak diperpanjang lagi. Alias apa? Terancam PHK. Oke? Nah, Bapak Ibu, Anda lihat, ternyata banyak sekali profesi-profesi yang terancam akibat di era disruption. Nah, pertanyaannya, apakah bisnis, pekerjaan, karir yang Bapak Ibu tekuni saat ini sudah siap nggak menghadapi era disruption? Saya tidak tahu siap atau tidak, Anda yang bisa menjawab. Ya, nah, tapi yang jelas hari ini saya mau menceritakan bagaimana peluang bisnis di Prudential yang bisa membuat kita siap untuk menghadapi era disruption. Jadi setelah COVID ini berlalu, kita akan berhadapan dengan tantangan yang sesungguhnya, yaitu disruption ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Pertanyaan begini, kalau saya mau bisnis hari ini, kenapa kok bisnisnya asuransi? Dan kalau saya mau bisnis asuransi, kenapa kok milihnya Prudential? Sesuai dengan tema kita. Why Prudential, Bapak Ibu? Oke. Nah, kita akan lihat dari market dulu. Hari ini tentunya kalau kita mau bisnis, hal pertama yang perlu kita lihat adalah market. Betul kan? Seperti tadi saya sampaikan. Kenapa kok hari ini orang berbondong-bondong mau bisnis jualan masker? Karena dia lihat market. Karena market lagi butuh-butuhnya masker. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau saya bisnis asuransi, kenapa kok di era COVID ini asuransi sangat luar biasa? Kok cocok? Kenapa? Jelas, karena insurance itu identik dengan kesehatan. Betul? Ketika seseorang sakit, Bapak Ibu, ketika seseorang itu sakit, mau tidak mau, dia akan berhadapan dengan potensi kehilangan aset dan hartanya dia. Nah, Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini, ya, di saat-saat seperti ini, tiba-tiba kalau ada seseorang sakit, ya kan, sakit, dan harus masuk rumah sakit dan tidak punya insurance, apa yang terjadi? Pekerjaan lagi, mungkin lagi tanda kutip agak sepi, dan dia harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Maka orang ini akan mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit. Oleh sebab itu, kondisi saat ini, selain orang lebih hati-hati membelanjakan uang, orang juga harus pintar dan bijak untuk memproses keuangannya. Dan kita tahu juga dengan adanya COVID ini tingkat penularannya sangat tinggi, ya. Nah, sehingga banyak orang meningkat awareness-nya tentang risiko ini. Kenapa? Bisa jadi kita lihat aja, ya, sejak ada COVID ini, laju tingkat kematian menjadi meningkat. Nah, kalau misalkan seseorang dia meninggal dan dia belum men-setup keuangan dengan baik buat keluarganya, maka yang terjadi apa? Keluarga dia akan mengalami kondisi kesulitan finansial. Kalau misalkan si kepala keluarga tiba-tiba meninggal karena COVID. Ya, oleh sebab itu beberapa saat yang lalu, bulan lalu tepatnya, ada satu nasabah saya dengan cepat dia memutuskan saya mau ambil insurance buat diri saya sendiri. Ya, saya tanya kenapa Pak? Ya, karena sekarang ini COVID, risiko kalau terjadi tiba-tiba dengan sesuatu dengan saya, paling tidak saya sudah menyiapkan sejumlah uang buat keluarga saya. Nah, jadi orang betul-betul saat ini yang tadinya mungkin orang tidak terlalu aware dengan insurance, sekarang betul-betul sangat aware. Ya, karena risiko sangat meningkat. Ya, oke, itu market dari saat ini. Nah, kedepannya bagaimana? Oke, Bapak Ibu. Market dari kedepannya kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita lihat berapa sih potensi bisnis asuransi di Indonesia, terlepas ada corona atau tidak. Ya, nah saya kasih perbandingan dengan negara tetangga kita, misalnya Singapura. Nah, Singapura ini adalah negara kecil, jumlah penduduk asli mungkin cuma 5 juta, ya 5-6 juta. Oke, sisanya adalah ekspatriat. Nah, Prudential
ada perusahaan dari Eropa sudah beroperasi di Singapura ini 90 tahun, Bang. Sudah 90 tahun. Ya. Dengan 90 tahun Prudential beroperasi di Singapura, sampai hari ini omset penjualan asuransi Prudential di Singapura masih sangat-sangat bagus. Ya. Padahal di Singapura itu perusahaan asuransi nggak cuma Prudential, banyak sekali brand-brand asuransi yang ada di Singapura. Maksud saya begini, Bapak Ibu. Di Singapura dengan penduduk 5 juta, itu 90 tahun nggak habis-habis market. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini penduduknya, Bapak Ibu, 270 juta. 270 juta, Bapak Ibu. Katakanlah yang bisa beli asuransi hanya 30%. Ya, 30% itu sudah angka yang saya buat sangat kecil sekali persentasenya. Kalau 30% kali 270 juta, berarti katakanlah potensi marketnya hanya sekitar 70-80 jutaan. 70-80 juta itu berapa kali lipatnya Singapura? Kalau 5 juta 90 tahun nggak habis, 70-80 juta mau berapa tahun? Market di Indonesia ini bisa habis. Kesimpulannya cuma satu, unlimited market. Tidak akan pernah habis. Ya, itu potensi bisnis yang ada di Indonesia. Nah, tinggal kita jeli-jeli. Kita mau milih perusahaan asuransi yang mana? Ya, kalau memang potensi bisnis ini bagus. Nah, kita lihat. Kenapa kok kita milihnya Prudential? Karena simpel. Karena Prudential adalah saat ini perusahaan nomor 1. Ya, perusahaan nomor 1. Oke. Ada satu media, majalah investor, ya. Majalah investor ini biasanya setiap tahun akan melakukan pemeringkatan. Ya, melakukan pemeringkatan terhadap berbagai industri, perbankan, finance, insurance, ya, macam-macam. Nah, sekitar pertengahan tahun nanti pasti ada pemeringkatan di perusahaan asuransi. Nah, Prudential sejak tahun 2004 sampai tahun lalu selalu kita meraih sebagai perusahaan asuransi jiwa terbaik yang ada di Indonesia. Dan satu-satunya perusahaan asuransi yang meraih penghargaan yang berturut-turut seperti ini hanya satu, Prudential. Nah, itu membuat satu kepercayaan diri buat kita semua sebagai partner bisnisnya Prudential. Ketika kita mulai menceritakan tentang produknya Prudential. Ya, nah, kemudian apalagi yang membuat kita semakin yakin dengan Prudential? Karena Prudential ini bukan perusahaan lokal. Prudential ini adalah perusahaan global. Ya, jadi perusahaan ini sudah beroperasi di 3 wilayah, di Inggris, daratan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Bahkan sekarang sudah masuk di Afrika. Oke, nah, Prudential ini sudah berdiri 1848 di London. Jadi sudah 172 tahun, Bapak Ibu. Sudah beroperasi 172 tahun. Artinya Prudential ini sudah melewati banyak masa resesi ekonomi. Ya, jadi krisis ekonomi seperti hari ini itu sudah dilewati Prudential nggak cuma sekali. Artinya Pak, Prudential sudah sangat-sangat berpengalaman melewati masa-masa seperti ini. Perang Dunia I sudah dilewati, Perang Dunia II juga sudah dilewati, ya kan? Kemudian, dan kita melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia. Artinya kalau semua nasabahnya Prudential dikumpulin, Bapak Ibu, ini bisa jadi satu negara sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah total dana yang dikelola oleh Prudential mencapai 496 miliar pound sterling dalam mata uang pound sterling, Bapak Ibu. Ya, tinggal dikalikan satu pound sterling berapa sekarang? Mungkin 18-19 ribu. Ya, dikalikan 496 miliar. Yang hitung nolnya aja udah kita pusing, Bapak Ibu. Nah, saya menceritakan ini semua tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Tujuannya satu, yaitu supaya kita percaya diri, supaya kita memiliki sebuah kepastian, keyakinan bahwa kalau kita bermitra dengan Prudential, kita bisa berbisnis untuk jangka panjang. Betapa banyaknya saat ini orang ketika berbisnis, Bapak Ibu, ketika dia berbisnis, mereka mungkin bergabung di salah satu perusahaan yang ternyata baru join 1 tahun, perusahaannya tutup. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu? Ya, mungkin join sebuah perusahaan, let's say perusahaan MLM, perusahaan apa, ya, money game, ya, tiba-tiba website-nya nggak bisa dibuka. Baru join mungkin beberapa bulan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita join bisnis seperti itu, tentunya kita merasa nggak nyaman. Betul nggak? Ya kan? Kita udah susah payah meyakinkan orang, tiba-tiba perusahaannya tutup. Oke? Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Ya. Nah, oke, suaranya nggak jelas. Sebentar ya. Saya benerin dulu. Nah, ya, Bapak Ibu.
Tes Bapak Ibu. Sudah cukup jelas? Oke, thank you. Thank you Pak Tino. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi dengan kita berbisnis di Prudential ini, kita kepingin bisnisnya jangka panjang, makanya kita perlu melihat bagaimana background company-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya apa lagi? Yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah bisnis insurance, terutama kita menjadi mitra di Prudential, itu relatif mudah dibandingkan kita berbisnis di bidang lain. Masa lebih mudah, Pak? Yang saya tahu bahwa jual asuransi itu susah. Masa ini lebih mudah? Oke, kita akan lihat. Ya, sekarang kita bandingkan dengan satu bisnis, yaitu bisnis konvensional. Ya, bisnis konvensional itu maksudnya apa sih? Bisnis konvensional itu maksudnya Bapak Ibu, bisnis yang kita rintis dari awal. Ya, dari brandnya, mereknya, ya, kemudian produknya mungkin kita produce sendiri, atau kita buat kafe, kafenya kita kasih nama sendiri. Jadi ya betul-betul kita bangun dari nol. Itu bisnis konvensional. Ada satu buku judulnya The E-Mind, ya. Nah ini menjelaskan bagaimana sih tentang peluang bisnis kalau kita bangun sendiri konvensional, ya. Kita lihat di buku ini mengatakan bahwa di 5 tahun pertama, 80% bisnis itu tutup. 80%. Oke, artinya, sebentar. Lebih nggak jelas dari tadi. Sorry, sebentar. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Jadi di 5 tahun pertama, 80% bisnis itu tutup, Bapak Ibu. 80% itu tutup. Oke, contohnya misalkan di Kota Surabaya. Ya, ada 100 orang yang buka usaha di berbagai macam bisnis ya. Ada yang buka laundry, ada yang buka salon, ada yang buka toko, ada yang buka supermarket. Nah, dalam 5 tahun pertama, dari 100 berbagai macam bisnis yang dibuka, 80-nya tutup. Sisa 20, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana dengan 5 tahun yang kedua? Oke, kita lihat. Di 5 tahun yang kedua, 80% sisanya tutup lagi. Jadi yang sisa 20, Bapak Ibu, maka 80%-nya artinya 16 tutup. Sisa hanya 4, Bapak Ibu. Ya, sisanya hanya 4. Nah, artinya apa? Dalam 10 tahun seseorang membangun bisnis, peluang tingkat keberhasilannya adalah 4%. Dari 100 orang yang buka usaha dalam 10 tahun hanya 4%. Nah, ini yang ngomong bukan saya, ya. Ini yang ngomong adalah seorang pakar bisnis. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini peluang kalau kita bisnis bangun sendiri. Pertanyaan, kok bisa seperti itu ya? Simple. Hari ini kalau kita dengar dari orang, kira-kira bisnis zaman sekarang susah atau gampang? Pasti rata-rata ngomong susah. Kenapa? Karena begini, bisnis butuh modal. Semakin bisnisnya mau besar, modalnya juga semakin besar. Ya kan? Nah, kalau modalnya makin besar, tentunya dia pasti akan meminjam uang modal dari bank, tentu resikonya juga semakin besar. Oke? Nah, kemudian apalagi? Bisnis nggak cuma butuh modal, Bapak Ibu. Bisnis juga butuh pengalaman. Ya kan? Bisnis pasti butuh pengalaman. Contoh misalkan, hari ini kita memutuskan untuk berbisnis di bidang jual beli mobil. Pertanyaannya, Bapak Ibu ngerti beli masalah otomotif nggak? Ya, kalau Bapak Ibu nggak punya pengalaman sebagai sales mobil, terus tiba-tiba jual beli mobil, wah, Bapak Ibu mengambil satu resiko yang sangat tinggi. Ya, bisa-bisa Bapak Ibu membeli mobil dalam kondisi yang tidak baik, kemudian mau dijual lagi nggak laku, Bapak Ibu. Seperti itu.
Kita hari ini mau berjualan kuliner, ya bisnis kuliner. Tapi Bapak Ibu tidak mengerti, tidak punya pengalaman di bidang kuliner. Ya tidak tahu bagaimana manajemen di kitchen-nya. Nah, itu sangat resiko Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalkan kokinya tiba-tiba resign dan Anda sendiri mungkin tidak bisa masak. Nah, kalau kondisi ini terjadi bagaimana? Ya, kalau kita tidak punya pengalaman, maka bisnis ini akan sangat resiko, sangat beresiko Bapak Ibu. Dan tentunya bisnis konvensional itu butuh kita set up sistem. Kenapa kok kita butuh sistem? Bapak Ibu, hari ini kalau kita berbisnis dan tidak punya sistem, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita akan kerja terus-menerus, tidak bisa stop. Suatu saat saya pernah lagi ngobrol dengan salah satu teman saya. Nah, teman saya mengomentari profil picture dari BBM saya. Waktu itu masih zamannya BBM lagi ngehits. Nah, dia ngomong, "Kan Ho, saya lihat kamu kok sering jalan-jalan ya. Tak lihat kamu kok bolak-balik ini, ganti profil picture. Ke sini, ganti ke sana, ganti. Nggak apa tah bisnis kamu ditinggal-tinggal." Ya, jadi dia menanyakan, apakah bisnis saya tetap bisa running well ketika saya tinggal-tinggal ke jalan-jalan. Nah, dan saya jalan-jalannya bukan di musim liburan, Bapak Ibu. Ya, di musim ya normal ketika orang masih bekerja ya, di kayak bulan let's say bulan April, bulan Mei, itu kan nggak ada musim liburan, ya kan? Nah, saya ngomong, ya nggak masalah, memangnya kenapa? Dia ngomong, kalau saya nggak bisa. Saya hanya bisa liburan yang cukup puas itu waktu lebaran saja. Kenapa? Karena dia punya toko dan tokonya ada 3. Dan teman saya ini bukan orang yang tidak punya. Dia termasuk orang yang kaya. Punya toko 3 di Pasar Turi, Bapak Ibu, di PGS Surabaya. Nah, dia mengatakan, toko 3 ini kalau saya nggak jaga sendiri, nggak saya atur sendiri, wah ini bisa berantakan. Saya paling keluar kota ya 1, 2, 3 hari masih bisa. Kalau saya tinggal 2 minggu, wah bisa berantakan. Nggak karu-karuan. Pelanggan tidak bisa tertangani dengan baik, ada barang hilang dan sebagainya. Nah pertanyaannya kenapa kok bisa mengalami itu semua? Simple. Karena teman saya tidak punya sistem. Nah kenapa kok dia nggak punya sistem? Bukan karena dia nggak mau, tapi membangun sistem itu tidak mudah. Ya, nah tentunya karena modal, pengalaman dan sistem ini yang membuat bisnis konvensional itu identik dengan resiko. Apakah pilihan ini jelek? Tidak. Kalau Bapak Ibu punya modal, punya pengalaman yang mumpuni, dan mampu membangun sistem, Bapak Ibu bisa ambil peluang di bisnis konvensional. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini punya kendala di modal, punya pengalaman yang minim, dan tidak tahu bagaimana harus memulai dan membangun sebuah sistem, nah, Bapak Ibu harus berpikir ulang untuk menempuh jalur bisnis konvensional. Oke? Nah, kemudian bagaimana dengan franchise? Oke, franchise ini luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau di franchise ini dia memberikan satu kemudahan, kita tidak perlu lagi membangun sistem. Kenapa? Karena sistemnya sudah ada, disiapkan. Artinya dengan sistem yang sudah ada, 90% orang kalau beli franchise pasti sukses. Nah, tapi tentunya kita mesti jeli ya, tidak semua bisnis franchise itu franchise-nya bagus. Nah, tapi di brand-brand yang sudah ternama, katakanlah brand internasional seperti McDonald, KFC, ya kalau brand lokal seperti Abnormal, Indomaret itu sudah teruji Bapak Ibu. Itu pasti bagus. Ya, tapi berapa modal yang harus dikeluarkan untuk membeli franchise? Ya, kita lihat. McDonald Bapak Ibu 1,1 juta dolar sampai 2,2 juta dolar. Ya, kalau dikonversi ke rupiah ini mencapai 16 miliar Bapak Ibu. 16-17 miliar. Oke. Nah, Abnormal bagaimana? Ini brand lokal tapi juga nggak murah, 5 miliar Bapak Ibu. Ya, Indomaret relatif murah 400 juta sampai 500 juta, tetapi baru franchise-nya. Belum termasuk gedung. Kalau hari ini Anda buka Indomaret, Bapak Ibu nggak mungkin 1 ruko, minimal 2 ruko. Dan tidak mungkin ada kontrak 1 tahun, minimal 3 tahun. Betul kan? Nah, kalau Anda kontrak 3 tahun, 1 ruko katakanlah Anda sewanya 70 sampai 100 juta, 3 tahun aja untuk kontrakan aja sudah bisa tembus 500 juta lebih. Ya kan? Nah, berarti kalau dengan biaya franchise dan biaya renovasi dan sebagainya juga tembus 1 miliar Bapak Ibu. Sama ya Kumon juga sama Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini bagus, tetapi tetap butuh modal yang relatif besar. Nah, bagaimana dengan Prudential? Tadi kok saya ngomongnya relatif mudah. Kita lihat di Prudential. Prudential memberikan banyak kemudahan ya dibandingkan beberapa bisnis yang tadi saya sebutkan, dibanding konvensional dan franchise, ya. Oke, yang pertama, ketika Anda mau mulai bisnis di Prudential, satu kemudahan diberikan adalah Anda nggak perlu mikir masalah modal. Serius. Nanti kalau Anda join, tidak ada namanya membership fee, nggak ada namanya biaya membership, tidak ada namanya harus tutup poin seperti MLM, tidak harus beli produk dan sebagainya. Tidak ada. Betul-betul Anda gratis. Ya, betul-betul Anda gratis. Ini yang luar biasa. Sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin bisnis,
tapi punya kendala di modal, prudensial pilihannya. Saat ini kalau Bapak Ibu mau bisnis apa di era pandemi ini, buat perputaran uang aja sudah seret, mau nyuntik modal lagi, prudensial pilihannya. Modal kita betul-betul nol. Kemudian apa lagi? Tidak butuh pengalaman. Saya punya tim Bapak Ibu, ya, itu berbagai macam background, dari usia muda, yang dari kuliah sampai yang senior, itu ada. Dengan berbagai macam background. Ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang profesional, ada yang macam-macam, ya. Tapi mereka bisa berhasil. Walaupun mereka rata-rata tidak ada pengalaman di bidang asuransi. Ya memang nggak ada yang punya pengalaman di bidang asuransi Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan risiko? Nah, simpel Bapak Ibu, kalau nggak pakai modal, nggak perlu minjem uang dari bank untuk memulai bisnis di Prudential, dan tidak butuh pengalaman, ya relatif risiko pasti juga nggak ada Bapak Ibu. Saya tidak pernah mendengar selama 14 tahun saya di Prudential, tidak pernah saya mendengar ada orang ngomong gini, Pak, gara-gara saya join di Prudential, terus akhirnya saya gagal, terus rumah saya disita bank. Nggak pernah. Cerita seperti ini sering saya temui ketika dia bisnis di konvensional. Ya, yang terjadi di Prudential malah yang ada, ya Pak, saya gara-gara join di Prudential, tadi rumah saya 1, jadi rumahnya 2. Nah, itu sering saya dengar. Ya, tadi mobilnya 1, jadi mobilnya 3. Itu sering saya dengar. Nah, bagaimana dengan potensi bisnisnya? Nah, tentunya Bapak Ibu kalau kita mau bisnis, kan kita lihat potensinya. Potensinya bagaimana? Nah, kalau Anda jalani bisnis dengan serius Bapak Ibu, dengan serius, potensi penghasilannya bisa tembus 1 miliar per tahun. Profit bersih Bapak Ibu. Ya, profit bersih. Nah, mungkin ada yang ngomong, Pak, kalau cari 1 miliar per tahun di bisnis lain juga ada. Yes, betul. Banyak kok bisnis di luar sana bisa kasih 1 miliar per tahun. Tapi pertanyaan satu lagi, berapa modal yang dibutuhkan? Oke, berapa modal yang dibutuhkan? Ya. Nah, kemudian bagaimana sih bisnisnya? Nah, di Prudential Bapak Ibu, kita bukan jadi sales. Sekali lagi, kita tidak jadi sales. Saya ngajak Bapak Ibu untuk join di sini bukan jadi seorang salesman. Sekalipun salesman bukan profesi yang tidak bagus. Saya katakan sales itu profesi yang bagus Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan bahwa kita mau lebih daripada sales. Yaitu apa? Kita ingin jadi seorang distributor. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman bisnis, tentunya kan bisa menilai. Namanya distributor, itu pasti skala bisnisnya lebih luas dibanding hanya retail. Ya, nah kita mau jadi distributor apa? Distributornya Prudential. Kita bukan karyawannya Prudential. Kita bukan part-timernya Prudential. Saya tidak pernah dengar ada orang gara-gara part-time jadi kaya. Gara-gara dia freelance dia jadi kaya. Nggak pernah dengar Bapak Ibu. Ya, nah di Prudential ini saya ngajak Bapak Ibu untuk menjadi seorang distributor. Oke? Nah, startnya dari mana? Startnya jadi seorang agent dulu. Jadi ketika Bapak Ibu hari ini kalau join di Prudential, start jadi seorang agent. Agent itu dalam dunia dagang ibaratnya seperti retail. Ya, Anda buka toko, Anda langsung melayani konsumen. Nah, memang di awal ketika Anda join, tugas Anda adalah menjual polis. Pak, tapi saya nggak punya pengalaman tentang dunia marketing, tentang dunia jualan. Nggak usah khawatir. Sekali lagi tidak butuh pengalaman untuk menjual. Ya, karena apa? Karena kita nanti ada sistem yang membuat Anda bisa jualan. Nah, tapi yang jelas, kenapa kok kita di awal-awal join di Prudential disuruh jualan dulu? Karena kita kepingin membangun bisnis. Coba begini Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu katakanlah memutuskan untuk punya bisnis jualan handphone. Ya, kemudian Bapak Ibu menggaji beberapa SPG, ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang akan melatih mentraining SPG Anda untuk cara jual handphone? Tentunya Anda, betul nggak? Nggak mungkin toko sebelah. Bagaimana Anda bisa mentraining SPG Anda kalau Anda sendiri nggak tahu cara jual handphonenya? Betul? Nah, kalau Anda ingin toko Anda maju, ya paling nggak dari diri Anda sendiri tahu bagaimana cara jual handphone. Sama di Prudential. Ketika kita ingin membangun bisnis di Prudential, sebelum Anda membesarkan tim Anda, membesarkan bisnis Anda sendiri harus tahu cara jualnya. Oke? Makanya sekarang agent tugasnya adalah jualan polis dulu. Nah, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita ada caranya. Oke? Nah, kalau kita jual polis, apa yang kita dapatkan? Bapak Ibu, kalau kita jual polis, yang kita dapatkan adalah komisi. Nah, komisi di Prudential ini berbeda dengan komisi di bidang penjualan yang lain. Kenapa? Karena kalau di bidang penjualan lain, kita jual satu produk, kita hanya dapat komisi 1 kali. Let's say saya misalnya pedagang handphone. Kalau saya jual satu unit handphone Samsung ini, Bapak Ibu, ya sudah. Terhadap handphone yang saya jual ini, ya profit saya 1 kali. Ya kan? Tidak mungkin saya akan
bulan depan saya telepon pelanggan saya ngomong, yang kemarin saya beli handphone, yang kamu beli handphone ke saya, tolong kasih profit saya yang kedua kali. Nggak mungkin. Ya sekali. Kalau saya ingin dapat profit di bulan berikutnya, ya saya harus jual handphone yang kedua. Kan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau di Prudential beda. Kalau saya jual satu polis, kita jual satu polis, Bapak Ibu, kita dapat profit nggak satu kali, tapi 60 kali, alias 60 bulan, alias 5 tahun. Ya, berapa profit kita? 30% selama 2 tahun pertama, 5% selama 3 tahun berikutnya. Ya, tahun ketiga, 4, 5. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang Anda ketahui, kalau orang itu bayar premi di asuransi, itu nggak cuma sekali. Ya, rata-rata berapa kali? Bisa 10 tahun, 20 tahun. Nah, di 5 tahun pertama, setiap bulan dia store premi, kita berhak terima skema komisi seperti ini. Saya kasih simulasinya aja, biar lebih jelas. Oke? Contoh misalkan, hari ini Anda sebagai agen, Anda dapat satu klien yang mau beli polis di Prudential melalui diri Anda. Dia store premi 1 juta per bulan ke Prudential. Karena dia beli polisnya melalui Anda sebagai agennya, setiap dia store 1 juta, Anda terima 300.000, 30%-nya. Betul? Nah, di bulan kedua, Anda dapat klien yang kedua. Orang lain ini ceritanya. Ya, kalau tadi bulan pertama Anda dapatnya si A, bulan kedua Anda dapatnya si B. Si B juga beli premi, beli asuransi dengan premi yang sama 1 juta per bulan. Praktis Anda dapat 300.000 lagi kan? Nah, klien Anda, nasabah Anda yang di bulan sebelumnya, tentu dia akan store lagi premi di bulan kedua. Nah, ketika dia store lagi premi yang bulan kedua, Anda dapat lagi 300.000. Total di bulan kedua, penghasilan Anda sudah meningkat dari 300 menjadi 600.000. Meningkat Bapak Ibu ya. Nah, di bulan ketiga dapat lagi klien baru yang beli asuransinya 1,5 juta. 30%-nya adalah 450.000. Ya. Si A dan si B dia store premi lagi di bulan ketiga, praktis Anda dapat lagi 600.000. Berarti di bulan ketiga total penghasilan Anda adalah 1.050.000. Di bulan keempat dapat lagi klien yang store preminya 2 juta per bulan. 30%-nya adalah 600.000. ABC akan store premi lagi di bulan keempat, Anda terima lagi 1.050.000, totalnya 1.650.000. Anda lihat di sini skemanya. Penghasilannya akan terus bergulir seperti bola salju dari gulungan yang kecil lama-lama menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, semakin besar di akhir tahun. Ya. Nah, seperti itu skemanya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya, kembali lagi, nggak cuma komisi, Anda juga terima bonus. Di tahun pertama bonusnya 12% dari total omset Anda, di bulan kedua dapatnya 13,5%. Jadi kalau di total, di tahun pertama saja, profit Anda 42%, di bulan kedua, tahun kedua 43,5%, tahun ketiga 45, 5%, 5%, 5%, totalnya 100,5%. Saya bulatkan 100%. Coba bayangkan Bapak Ibu, mau bisnis apa tanpa modal, tapi profit 100%. Ya, tanpa modal, profit 100%. Ya, oke. Nah, kemudian kita mulai berpikir untuk membangun tim. Nah, Bapak Ibu, begini, di awal kan saya sudah ngomong, kita di sini tujuannya mau bisnis, bukan jadi sales. Nah, ketika Anda mencapai target, sebagai agen sudah berhasil mencapai target, Anda bisa dipromosikan menjadi seorang leader. Ya, jadi seorang leader. Leader itu identik dengan distributor dalam dunia dagang. Nah, seorang distributor pasti cara berpikirnya, cara berbisnisnya beda. Distributor tidak lagi dari pelanggan. Artinya sebagai end user. Tapi distributor pasti akan mencari toko-toko, grosir-grosir yang akan menjual produknya dia, membantu menjual produknya. Sama. Di sini kita akan membangun tim, membangun jaringan. Ketika Anda jadi leader, fokus kita adalah membangun tim. Ya. Nah, dan tim yang terbangun semakin besar, tentunya kita sedang membangun sebuah aset bisnis yang kelak bisa memberikan kita menghasilkan passive income. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas. Oke? Nah, di level pertama sebagai leader, posisi Anda disebut sebagai AAD, Associate Agency Director. Nah, ketika Anda jadi AAD, tadi saya sebutkan tugas Anda adalah membangun tim. Berarti Anda ngajak teman Anda untuk sukses sama-sama di Prudential sebagai agen. Ya, nah ketika Anda ngajak teman Anda, rekrut teman Anda pintarkan, teman Anda ikut training, sudah tahu cara jualnya dan berhasil menjual, Anda berhak mendapatkan 13,5% di tahun pertama dari omset agen Anda, 9% dari omset tahun kedua. Ya. Nah, totalnya 22,5%, Bapak. Oke, dari satu agen. Pertanyaannya berapa agen yang boleh kita rekrut? Unlimited, tidak dibatasi. Ini yang luar biasa. Jadi ini bukan skema bisnis yang
hanya dibatasi boleh rekrut 2 orang, hanya boleh rekrut 3, hanya boleh rekrut 4, tidak. Unlimited. Semakin banyak Anda rekrut, maka potensi pertumbuhan tim Anda semakin besar, maka omset yang didapatkan juga akan semakin besar. Oke? Nah, begitu Anda mencapai target sebagai seorang AAD, Anda akan promosi menjadi seorang AD, Agency Director. Ya. Jadi AD itu lebih tinggi daripada AAD. Nah, begitu Anda jadi AD, Anda memiliki seorang AAD. Nah, seorang AAD ini kalau dia menghasilkan omset beserta timnya, Anda berhak terima 10,5%. Nah, tetapi kalau seorang AD langsung rekrut agen dan dibina agen tersebut dan berhasil menjual, Anda berhak terima 33%. Semakin besar persentase overriding yang Anda terima. Ya. Nah, Bapak Ibu, AD ini adalah posisi yang paling tinggi di Prudential. Posisi yang paling tinggi. Jadi levelnya jenjang karirnya sederhana. Agent, AAD, AD. Seperti itu aja. Nah, tetapi AD ini bukan penghasilannya mentok di AD, enggak. Anda punya potensi penghasilan itu akan unlimited. Nanti saya akan jelaskan lagi, ya. Nah, kembali lagi begini, Bapak Ibu. Suatu saat orang-orang yang kita ajak di Prudential, mereka juga berlomba-lomba ingin jadi AD. Nah, ketika semakin banyak AD yang Anda hasilkan, maka penghasilan yang Anda peroleh dari tim Anda itu akan semakin bersifat pasif, Bapak Ibu. Kenapa kok bisa semakin pasif? Karena seorang kalau sudah menjadi AD, dia relatif mandiri. Ya, relatif mandiri, tidak perlu Anda pantau terus-menerus. Mereka sudah punya inisiatif, kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan bisnisnya sendiri-sendiri. Ya, jadi ibaratnya Bapak Ibu kalau Anda seorang distributor, Anda punya toko-toko banyak sekali ya yang sudah mandiri ya dan sudah bisa menjalankan tokonya masing-masing dengan baik, ya Anda kan nggak perlu pantau setiap hari. Betul nggak? Ya. Atau gampangnya Anda punya franchise, Anda punya cabang franchise banyak. Nah, franchise-nya sudah ada sistemnya, sudah bisa jalan sendiri, Anda nggak perlu pantau setiap hari. Nah, itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, di Prudential ini kalau Anda punya jumlah AD yang cukup banyak, maka penghasilan Anda bisa semakin bersifat pasif. Ini yang luar biasa. Ya. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang mau join di Prudential, bukan hanya karena faktor dia ingin cari uang tambahan. Bukan Bapak Ibu. Banyak orang yang join di Prudential karena dia ingin dapat passive income-nya. Ya. Jadi sekarang ini banyak sekali dokter, notaris, pengusaha, yang sebetulnya mereka sudah punya income yang cukup bagus di pekerjaannya. Tetapi kenapa kok mau join Prudential? Karena dia incar passive income-nya. Saya punya seorang teman dokter, Bapak Ibu. Dia dokter spesialis anak. Ya, sebelum dia join di Prudential, dia sebagai dokter spesialis anak, dia sudah punya penghasilan 100 juta per bulan. Tetapi dia ngomong sama saya, untuk dapatkan 100 juta per bulan sebagai dokter, dia harus praktek dari pagi sampai malam. Ya kan? Pagi buka praktek, tutup, kemudian dia ke rumah sakit, pulang istirahat sebentar, sorenya praktek lagi. Dan seperti itu terus siklusnya. Apa yang terjadi kalau misalnya dokter ini memutuskan untuk tidak praktek 1 minggu? Praktis dalam 1 minggu tidak ada pemasukan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, makanya dia berpikir teman saya, bagaimana caranya dia bisa dapat passive income. Nah, dia mulai melihat bisnis apa yang bisa ditekuni. Akhirnya dia ketemu dengan Prudential yang paling memungkinkan karena tidak butuh modal dan tidak butuh pengalaman. Dan hari ini sudah menjadi seorang agency director juga Bapak Ibu. Dan dia sudah mulai menikmati passive income. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, orang join di Prudential bukan lantaran hanya semata-mata ingin cari income tambahan. No. Bisa jadi karena dia ingin cari passive income. Ya. Nah, semakin besar, semakin banyak AD yang Anda hasilkan, semakin pasif penghasilan Anda. Oke? Total Pak AD di grup saya mungkin ada 20 lebih, Bapak Ibu. Saya punya 20 lebih AD, ya kan? Yang cukup mandiri, ya. Sehingga suatu saat ketika saya jalan-jalan ke luar negeri pun, ya penghasilan saya tetap masuk, Bapak Ibu. Bisnis saya tetap running, Mbak. Ya, seperti itu. Oke? Nah, kita juga punya bisnis plan-nya. Nah, Bapak Ibu hari ini kalau kepengen bisnis, tentunya kan Anda tanya kan, kalau saya tekuni bisnis ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kira-kira perkembangannya seperti apa? Ini yang disebut dengan bisnis plan. Ya, jangan sampai kita berbisnis, memutuskan menekuni sebuah bisnis, terus kita tanya, kira-kira 2, 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun lagi jadi seperti apa perkembangannya? Terus Anda jawab, nggak tahu. Mau seperti apa? Nah, yang luar biasa di Prudential, sebelum Anda hari ini memutuskan join di Prudential, saya akan tunjukkan dulu bagaimana progres bisnis Anda kalau Anda tekuni 5 tahun ke depan. Ya. Tahun pertama, Anda join, Anda posisinya sebagai agen. Sebagai agen,
tugas Anda adalah jualan. Ya, tugas Anda jualan. Tujuannya untuk apa? Cari pengalaman, belajar. Itu dulu. Berapa penghasilan yang bisa Anda peroleh dengan menjadi seorang agen. Bapak Ibu, dengan menjadi seorang agen, penghasilan Anda sebetulnya tergantung kinerja Anda. Tetapi kita punya satu strategi, dan strategi ini sangat sederhana sekali untuk dijalankan. Ya, kalau Anda jalankan strategi kita, penghasilannya nggak muluk-muluk sih Bapak Ibu, 7 juta per bulan. 7 juta per bulan. Oke? Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau Anda tanya sama saya, bisa nggak Pak kalau setahun pertama lebih dari 7 juta? Sangat-sangat bisa. Banyak teman-teman kita yang nggak perlu setahun untuk dapat 7 juta, mungkin cuma beberapa bulan saja udah dapat income 7 juta. Ya, setahun bisa di atas 10 juta, ada yang di atas 15 juta, ada yang juga dapat 20 juta. Ya, tergantung kinerja masing-masing kan. Seperti Anda buka toko, ya kan? Kalau Anda punya toko, misalkan satu jalan ini ada beberapa toko roti, tidak semua kan income-nya toko roti ini sama. Tergantung kan kinerja masing-masing toko seperti apa. Nah, sama di Prudential. Ya, tapi kita nggak usah ngomong muluk-muluk. Let's say 7 juta aja. Ya. Nah, begitu Anda menjalankan strategi kita, nanti kita akan bagikan strategi ini kalau Anda sudah join, ya. Begitu Anda jalankan strategi kita, di tahun kedua Anda sudah bisa promosi menjadi seorang AAD, Associate Agency Director. Nah, sebagai AAD, tugas Anda adalah membangun tim. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak mau jadi sales terus, kita mau membangun bisnisnya. Kita mau membangun jaringannya. Nah, sebagai AAD, kalau Anda menjalankan strategi kita, Anda bisa mendapatkan penghasilan 30 juta per bulan, Bapak Ibu. Anda lihat lompatannya, ya, 7 juta lompat ke 30. Ya. Kemudian begitu Anda mencapai target, Anda bisa menjadi AD. Dan ketika Anda menjalankan strategi kita, pasti akan capai target. Oke? Begitu Anda jadi AD, Bapak Ibu, tim Anda semakin besar dan Anda bisa punya penghasilan 60 juta per bulan. Ya. Nah, tadi saya katakan AD adalah posisi yang paling tinggi. Nah, tentunya AAD Anda, tim Anda yang Anda rekrut, mereka juga ingin jadi AD. Mereka juga kepingin dapat income 60 juta per bulan seperti Anda. Betul kan? Nah, ketika Anda sebagai AD dan berhasil mempromosikan seorang AD di bawah tim Anda disebut sebagai AD1. Artinya Anda punya satu level AD di bawah Anda. Dan di situ Anda punya potensi penghasilan 85 juta per bulan. Ya. Dan demikian pula AD Anda juga bisa menghasilkan AD lagi. Maka Anda disebut dengan AD2 dan seterusnya, ya, sampai menjadi AD6, EAD, Anda bisa punya penghasilan tembus 100 juta per bulan hanya dalam waktu 5 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya satu strategi bisnis, punya bisnis plan 5 tahun kalau Anda tekuni di Prudential, penghasilan Anda bisa tembus 100 juta per bulan. Ya, per bulan. Dan ini dimulai dengan tanpa modal. Oke Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan penghasilannya Prudential dengan penghasilan Anda saat ini. Ya, saya juga tidak bermaksud untuk membandingkan Prudential dengan bisnis yang lain. Tidak seperti itu konteksnya. Ya, tapi yang mau saya tunjukkan, bisnis itu bagus atau tidak bukan lihat besar-besaran income-nya. Tapi kita mau lihat gini, Anda lihat percepatannya. 7, 30, 60, 85, 150. Dan itu tanpa pakai modal. Oke, itu tanpa pakai modal. Nah, berapa waktu yang kita butuhkan merintis sebuah bisnis yang tanpa pakai modal bisa mencapai 100 juta per bulan. Ya, beda kalau hari ini Anda sudah ready dengan modal sekian miliar, yaitu lain cerita Bapak Ibu. Tapi kalau tanpa pakai modal, bagaimana caranya bisa 100 juta per bulan dalam waktu 5 tahun? Nah, ini yang mau saya tawarkan Bapak Ibu, percepatan income. Ya, oke. Berikutnya, apa yang bisa kita dapatkan di Prudential? Reward. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda lihat background saya, ya, Anda lihat background saya itu ada London, kota London ya, London Bridge. Oke, ada Big Ben. Nah, kenapa? Karena kebetulan Prudential tahun depan tripnya ke London bagi agen-agen yang mencapai target. Jadi setiap tahun Prudential kasih target Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa capai target, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kategorinya macam-macam. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa. Ya, kebetulan tahun depan kita Eropanya ke London, Asianya ke Seoul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan Prudential kalau kasih jalan-jalan Bapak Ibu, ini luar biasa. Fasilitasnya benar-benar bintang 5. Nah, mungkin ada, Bapak Ibu berkata, oh kalau jalan-jalan luar negeri saya juga pernah kok. Saya juga setiap tahun ke luar negeri, bahkan setahun bisa beberapa kali. Yes, saya percaya Bapak Ibu bisa jalan-jalan dengan uang sendiri. Tapi Bapak Ibu, yang mau saya ceritakan adalah Prudential memberikan jalan-jalan ini berbeda dengan trip-trip yang paket-paket tour yang dijual di luar sana. Serius, ya. Nah, saya akan kasih contoh misalkan Bapak Ibu, ya, saya kasih contoh. Ketika suatu saat saya pernah baca koran, ya, baca koran.
Waktu itu beritanya adalah pabrikan pesawat Airbus lagi memproduksi pesawat terbesar pada saat itu. Nah, dalam hati saya ngomong, wah kapan naik pesawat ini? Kayaknya keren kalau naik pesawat ini ya, pesawat terbesar. Betul Bapak Ibu, waktu itu saya mencapai target dan berangkat ke Amerika, ke New York tepatnya. Dan saya dikasih tiket naik waktu itu maskapainya adalah apa namanya? Saya lupa namanya. Emirates ya, Emirates, dan pesawatnya adalah pesawat yang terbesar itu, Pak. Ya. Wah, saya amazing. Wah, saya akhirnya bisa mencapai impian saya menikmati pesawat terbang itu ya. Nah, nggak hanya sampai di sana, ketika sampai di kota New York, Bapak Ibu, saya dikasih hotel bukan hotel pinggiran. Ya, bukan hotel pinggiran, Bu. Saya dikasih hotel bintang 5 Marriott di tengah jantung kota New York, di Manhattan, ya, di Times Square. Dan itu sangat mahal, Bapak Ibu, ya. Dan si tour guide-nya ngomong sama saya begini, "Pak, saya sudah jadi tour guide bertahun-tahun. Saya nggak pernah lihat ada paket tour yang tidurnya di Times Square daerah sini. Ya baru Prudential ini kasih." Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Dan nggak hanya itu, kita waktu itu acara makan malam, ya, dinner, gala dinner. Gala dinnernya di mana? Gala dinnernya bukan di restoran, Bapak Ibu. Prudential ngajak kita gala dinner di Wall Street. Nah, bagi Anda yang sering dengar, yang tahu dunia bisnis, pasti tahu istilah Wall Street, ya, tempat di mana perdagangan saham terbesar di dunia itu di New York, di Wall Street. Kita booking tempat di sana, kita makan malam di sana, ya, fine dining di sana. Luar biasa, Bapak Ibu. Itu Prudential kasih. Nah, jadi Bapak Ibu kalau hari ini, misalkan mohon maaf, di antara Anda belum pernah keluar negeri dan kepingin keluar negeri, nah, bisa jadi tahun depan Anda bisa keluar negeri untuk yang pertama kali dan nggak tanggung-tanggung kita ke London. Dan London ini adalah pusatnya Prudential. Definitely kita pasti akan diajak ke kantor pusatnya Prudential. Ya, ini luar biasa sekali, Bapak. Kemudian apa lagi? Ya, nah, tadi saya katakan di Prudential nggak butuh pengalaman. Dan mungkin di hati kecil Anda juga berkata, tapi saya nggak punya pengalaman, Bapak. Saya tuh nggak tahu tentang dunia insurance, saya nggak punya pengetahuan tentang dunia finance, dan saya juga nggak pernah tahu tentang dunia jualan. Ya, saya nggak pernah kerja di bidang marketing, saya hanya seorang accounting, saya hanya ibu rumah tangga. Apakah saya bisa berhasil di Prudential? Don't worry, ya, nggak usah khawatir. Kenapa? Begitu hari ini Anda join di Prudential, Anda akan disupport oleh 3 pihak. Yang pertama, Anda disupport oleh Prudential sebagai perusahaan induk kita, dan yang kedua, Anda akan disupport oleh agency, yaitu Harvest Agency. Ya, jadi grup kita, kantor kita namanya Harvest, Bapak Ibu, akan mensupport Anda, dan Anda juga akan disupport oleh leader Anda, orang yang ngajak Anda hari ini di acara ini. Ya, kita lihat apa support. Prudential akan support produk. Ya, Prudential akan support teknologi. Prudential akan support sistemnya. Prudential akan support training-training ada. Kita mulai dari produk dulu. Ya, tentunya hari ini Bapak Ibu, kalau Prudential bisa jadi perusahaan yang besar, itu tidak sifatnya keberuntungan atau kebetulan. Tentunya Prudential punya produk-produk yang sangat kompetitif di lapangan. Ya, nah ini saya akan tunjukkan salah satu testimoni dari klien nasabahnya Prudential yang dimana dia adalah seorang survivor COVID-19. Ya, jadi dia kena COVID-19 dan akhirnya sembuh dan biayanya dibayar oleh Prudential melalui produk kesehatan kita yang sangat luar biasa namanya PPH Plus. Kita lihat testimoninya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu. Tadi ada testimoni salah satu
klien dan kebetulan dia juga seorang agen, di mana biaya pengobatannya COVID itu rata-rata minimal 70-80 juta itu dibayar semua oleh produk kita namanya PPA Plus. Ya, jadi PPA Plus ini produk yang menjadi unggulan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hari ini kita berobat menggunakan produk kita PPA Plus, Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir dengan biaya. Anda mau ke dokter yang paling mahal sekalipun, Anda pakai obat yang terbaik sekalipun, Anda melakukan tindakan operasi yang semahal apapun, semua akan dibayar oleh Prudential. Ya, tidak dibatasi, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Oke? Nah, bagaimana dengan teknologi? Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang membuat kita siap untuk menghadapi era disruption. Tadi di awal saya katakan bahwa kita menghadapi satu tantangan yaitu disruption. Di mana dengan teknologi banyak sekali bisnis-bisnis yang terganggu. Betul kan? Nah, Prudential sudah tahu, bisa membaca tren itu. Oleh sebab itu kita sebagai agent-agentnya Prudential, ya, kita dibekali, ya, sebagai agent Prudential kita dibekali dengan teknologi. Jadi begitu nanti Anda join, Bapak Ibu, Anda sebagai agen, Anda bisa lihat yang paling kanan atas ada aplikasi namanya Proofforce. Nah, di aplikasi ini Bapak Ibu, ini sangat canggih sekali. Kita sebagai agen bisa melakukan banyak hal melalui Proofforce. Contoh yang paling simpel, Bapak Ibu. Contoh yang paling simpel, ya. Dulu kalau saya jadi agen, ada orang mau apply, ada orang apply asuransi sebagai nasabah, saya harus ngeprint dulu, ya. Saya harus print, saya harus tatap muka, tanda tangan dia kertas, kemudian saya masukkan berkasnya ke kantor. Hari ini saya cuma berbekal Proofforce, orang itu setuju, ya, dia setuju, kita sudah bisa kirim aplikasi melalui pengajuannya melalui aplikasi Proofforce tanpa dia harus tanda tangan di kertas. Jadi benar-benar paperless. Dalam hitungan detik langsung berkas itu diterima oleh Jakarta. Ya, kita bisa melihat perkembangan bisnis kita, progres bisnis kita, ya, tentang progres klaim dari nasabah kita, semua melalui aplikasi Proofforce. Ini luar biasa, Bapak. Kemudian dari nasabah sendiri, nasabah kita juga mendapatkan aplikasi. Ada ProAccess, ya, jadi nasabah kita itu kalau butuh apa-apa, dia mau rubah porsi investasinya, dia mau rubah alamat, mau merubah apapun, dia bisa punya aplikasi namanya ProAccess. Dan hari ini nasabah sudah bisa mengajukan klaim tanpa pakai berkas melalui aplikasi namanya Pulse. Ini aplikasi terbaru, Bapak Ibu. Bahkan aplikasi Pulse ini kita lagi ada campaign, semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan asuransi gratis untuk perawatan COVID plus rapid test gratis bagi yang mendownload aplikasi Pulse. Luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan. Ini teknologi yang Prudential kasih kepada kita, free. Anda nggak perlu investasi untuk mendapatkan ini semua, sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Kalau Anda invest sendiri untuk mendapatkan teknologi ini, buat aplikasi seperti Proofforce, pakai uang Anda sendiri, berapa biaya yang harus Anda keluarkan? Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian apalagi supportnya? Kemudian Prudential kasih support system. Nah, sistem ini maksudnya apa? Ya tadi misalkan jenjang karir, ya. Bagaimana Prudential bisa buat sistem dalam 5 tahun kita bisa dapat income 100 juta dan kita bisa membangun sebuah passive income. Karena apa kok itu bisa terjadi? Karena ada sistemnya, ya. Nah, contoh paling yang lain yang simpel misalkan begini. Saya punya agen itu banyak sekali, Bapak Ibu. Dan setiap tahun kita ini setiap minggu kita ini terima komisi. Ya. Biasanya hari Rabu, Bapak Ibu, kita terima komisi. Bapak Ibu, kalau semisal yang membayar komisi ini adalah saya, bukan Prudential, berarti di kantor saya harus set up sistem untuk pembayaran komisi. Betul nggak? Saya harus gaji karyawan yang ngurusi masalah komisi, mungkin bagian finance, bagian HRD, personalia, saya harus invest IT-nya, saya harus kerja dengan payroll bank dan sebagainya. Hanya untuk ngatur komisi. Ya kan? Nah, tapi hari ini yang bayar komisi siapa? Yang ngitungin komisi agen-agen saya siapa? Prudential. Artinya apa? Beban kerja saya untuk ngitungin komisi dan mentransfer komisi sudah diambil alih sama Prudential. Kerjaan saya jadi ringan, Bapak. Nah, ini luar biasanya sebuah sistem. Ya. Kemudian training. Prudential juga menyediakan training, Bapak. Dengan apalagi saat ini lagi ada COVID, Bapak Ibu, nggak usah khawatir, kita semua training via online. Salah satunya juga bisa melalui Proofforce tadi. Ya, juga melalui aplikasi Zoom seperti malam ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau join di Prudential nggak usah khawatir, Anda akan di-training produk, cara jual, semuanya free, Bapak Ibu. Rata-rata free. Ya, seperti itu. Kemudian dari agensi. Nah, Bapak Ibu, kantor kita namanya Harvest Agency, kita juga menyediakan sebuah sistem pengembangan bisnis. Ya. Nah, jadi
kita yang menyediakan strateginya gimana supaya Anda bisa berhasil menjalankan bisnis Prudential. Jadi Prudential mensupport produknya, Prudential mensupport teknologi, sistem bisnis, dan training. Kita juga mensupport strateginya bagaimana supaya kita bisa berhasil di sini. Ya, oleh sebab itu di Harvest kita menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan bisnis ya untuk sukses di Prudential. Ini contoh-contohnya, Pak. Ya, ini contoh-contoh flyer di mana kita melakukan pelatihan bisnis semua secara online. Jadi bisnis kita ini nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Walaupun era COVID ini kita tetap bisa running well. Ya, nah, apalagi kita ada dengan ada proof force, kita bisa closing orang dengan OTP, dengan virtual face to face, kita nggak perlu ketemu orang, tetap bisa closing, ya, tetap bisa jualan, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa, ya, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita udah meeting, kita udah melihat bagaimana progres bisnis kita tahun 2020 ini dibanding 2019 di akhir bulan April. Nah, ternyata apa? Bisnis kita, kantor kita Harvest Agency growth. Dan growth-nya luar biasa, Bapak Ibu, mencapai hampir 40%. Ya, mencapai 40% dibanding tahun lalu. Padahal kita lagi ada corona ini, Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian, leader. Orang yang mengundang Anda, kalau hari ini dia sudah menjadi seorang leader, pasti dia akan support Anda. Ya, Anda bisa konsultasi dan mendapatkan mentor dari leader Anda. Mentoring dari leader Anda, ya. Bapak Ibu, saya sering baca buku-buku bisnis. Ya, rata-rata buku bisnis itu memberikan satu pesan yang jelas, yaitu apa? Untuk kita berhasil dalam sebuah bisnis, kita butuh seorang mentor. Nah, yang jadi kendala adalah di bisnis di luar sana, kalau kita mau cari mentor, itu nggak gampang. Ya, yang ada mungkin mentornya harus bayar. Ya, Anda ketemu konsultan, tapi Anda bayar. Di Prudential, Anda bisa punya kesempatan memiliki seorang mentor gratis. Anda bisa tanya apapun tentang bisnis ini, Anda bisa konsultasi kesulitan-kesulitan Anda mengembangkan di Prudential dengan mentor Anda, dengan leader Anda. Itu free, Pak. Ya. Nah, kalau hari ini Anda memutuskan, oke, Pak, saya mau join di Prudential. Langkah berikutnya apa yang harus dilakukan? Oke. Langkah berikutnya adalah Anda bisa download aplikasi ProForce di Play Store bagi yang pakai Android, di App Store bagi yang pakai iPhone. Download aplikasinya. Ketik ProForce. Gratis, Bapak Ibu. Gratis. Ya. Anda bisa download itu. Kemudian Anda segera isi aplikasi agent yang ada di ProForce. Caranya bagaimana? Nanti setelah acara ini Anda bisa konsultasi dengan orang yang mengundang Anda acara hari ini. Ya. Nah, kemudian apalagi? Segera mengikuti training Fastat. Sorry, ini saya revisi, bukan tanggal 5 sampai 8, tapi tanggal 12 sampai tanggal 16. Ya. 12 sampai tanggal 15 Mei. Ya, jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah Anda ikut acara ini, Selasa depan, Anda bisa ikut training Fastat. Itu adalah training perdana, training yang paling basic buat agent baru. Kita ada 4 modul. Ya. Nah, modul pertama, Anda akan belajar tentang konsep asuransi. Anda akan belajar tentang salah satu produk kita yang luar biasa, yaitu PGB, beserta asuransi kesehatannya yang tadi, testimoni tentang COVID tadi, ya PPH+. Kemudian di modul kedua, di hari kedua, Anda akan belajar tentang bagaimana cara menjual polis kepada orang yang belum punya polis, dan program kesehatannya seperti apa, cara penyampaiannya. Di modul ketiga, Anda akan belajar tentang produk yang baru, fresh from the oven tahun ini, namanya Prucinta. Ini produk luar biasa, ya, dan produk untuk mengcover sakit kritis, Pru Critical Benefit 88. Kemudian di modul 4, Anda akan belajar bagaimana teknik menjual polis kepada orang yang sudah punya polis. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Menjual polis kepada orang yang sudah punya polis. Jadi, orang yang bisa kita jualin bukan hanya orang yang belum punya polis. Orang yang sudah punya polis pun bisa kita jualin asuransi Bapak Ibu. Nah, tapi ada tekniknya. Caranya bagaimana? Di modul 4 akan diajarkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa ikuti modul 1, 2, 3, 4. Ini semua free. Tanpa bayar. Free. Oke? Nah, Anda cukup bayar dengan apa? Komitmen aja, Anda daftar sebagai seorang agen. Oke? Itu. Nah, kapan diambil peluang ini? Kalau Anda merasa bahwa ini masuk akal, ambil sekarang. Ya. No opportunity wasted. Tidak ada kesempatan yang terbuang begitu saja. Bapak Ibu, saya yakin selama ini mungkin Anda sudah berdoa, ya, minta Tuhan bukakan jalan, berdoa agar Tuhan kasih rezeki,
dan bisa jadi malam ini adalah jawaban dari doa Anda. Oke? Seringkali mungkin kita berdoa, Tuhan tolong buka jalan. Dan menurut pemikiran kita berpikir yang namanya buka jalan, kita berharap gaji kita dinaikkan. Nah, kondisi saat seperti ini, kayaknya nggak mungkin gaji dinaikkan. Mungkin kita berdoa, dapat rezeki, kita berharap tiba-tiba dapat warisan. Nah, tapi pernahkah Anda berpikir, doa Anda dijawab dalam bentuk peluang, dan peluang itu adalah prudensial. Saya mengalaminya Bapak Ibu secara pribadi. 14 tahun yang lalu, saya berdoa sama Tuhan. Saya kepingin punya bisnis. Dan saya sudah coba beberapa kali bisnis, gagal. Dan saya tanya sama Tuhan, bisnis apa lagi? Dan di satu pagi hari, di bulan Februari tahun 2006, saya terima sebuah telepon dari teman yang sudah belasan tahun tidak pernah saya kontak. Dan dia juga nggak pernah kontak saya. Dan tiba-tiba dia kontak saya dan dia ajak ketemuan, makan siang, dan dia cerita tentang sebuah peluang, itu peluang prudensial. Dan saya bersyukur, waktu itu saya merespon dengan positif peluang itu. Dan melalui prudensial ini hidup saya mengalami perubahan 180 derajat. Nah, Bapak Ibu, sekarang giliran Anda. Keputusan tangan Anda, apakah Anda mau join atau tidak ada seorang yang bisa memutuskan. Yang memaksa Anda. Anda bisa memutuskan. Ya. Nah, saya sampai di sini presentasinya. Bagi Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom chat, ya, di kolom Q&A, Anda bisa tanya. Nanti saya akan bantu jawab. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Nah, sambil menunggu, saya mau ingatkan Bapak Ibu, ya. Saya mau ingatkan bahwa bagi Anda tadi yang sudah join tapi belum registrasi, Anda bisa segera melakukan registrasi Bapak Ibu, ya. Registrasi di mana? Registrasinya melalui WhatsApp atau Anda bisa ketik di browser Anda, ya, di browser Anda, atau mungkin pengundang Anda bisa kirim tautannya, linknya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, bit.ly prudential, ya, bit.ly/prudential BOP. Nanti ketika Anda klik link ini, ya link ini akan diberikan oleh pengundang Anda. Nanti Anda akan terhubung dengan satu website. Di situ Anda diminta untuk mengisi data. Sekali lagi itu bukan data untuk daftar jadi agent prudensial, tapi itu daftar seperti absensi aja untuk kehadiran Anda di acara ini. Ya. Nah, Anda ketik nanti kalau ada kode BOP-nya, Anda ketik BOP 8393. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya tunggu. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Saya tunggu 1 menit. Kalau belum, mungkin belum sempat ketik, ada ketik, ya. Oke, apakah ada batas waktu untuk, nah ini ada pertanyaan ya, apakah ada batas waktu untuk memperoleh customer? Oke, tidak ada, ya, tidak ada batas waktu sebetulnya ya. Mungkin pertanyaannya saya rubah sedikit ya untuk Pak Dika ini, nggak tahu Pak Dika atau Mas Dika ya. Mungkin pertanyaannya apakah ada target tenggat waktu untuk mendapatkan customer gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak ada target yang bagaimana, cuman prudensial kasih batas waktu itu begini, dalam setahun 6 polis. Setahun Bapak Ibu, 365 hari dapat 6 polis. Ya. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu ikut training kita, Bapak Ibu betul-betul menjalani cara yang sudah kita ajarkan, jangankan 6 polis ya, Anda bisa dapatkan jumlah polis bisa berlipat-lipat kali dari 6 polis tadi. Jadi 6 polis itu kalau sampai Anda nggak dapatkan, saya bisa definitely memastikan
berarti Anda sebetulnya tidak menjalankan bisnis dengan baik. Tapi kalau Anda menjalankan sesuai dengan training yang kita berikan, strategi yang kita berikan, Anda pasti bisa dapat 6 polis dalam waktu setahun. Itu sudah paling buruk. Ya, seperti itu Mas Dika, ya, atas jawaban atas pertanyaannya. Oke, yang lain mungkin. Pertanyaan berikutnya. Apakah bisnis ini bisa dijalankan dengan paruh waktu? Oke, nah ini yang menarik Bapak Ibu ya. Apakah bisnis ini bisa dijalankan dengan paruh waktu? Bapak Ibu, jadi bisnis ini sangat menariknya begini. Kelebihannya adalah bisnis ini jam kerjanya fleksibel. Anda tidak terikat dengan waktu. Ya, artinya Anda bisa jalankan ini di pagi hari, mau siang hari, sore hari, malam hari. Nah, banyak sekali orang-orang yang karyawan, background-nya karyawan, atau punya bisnis lain, di pagi harinya dia bekerja dengan pekerjaan utamanya dia, ya, sebagai karyawan, sebagai bisnismen, pedagang. Nah, dan dia kerjakan bisnis ini overtime. Hasilnya ketika dia pulang jam kantor, dia mulai menjalankan bisnis ini mungkin dari jam 5 sore sampai jam 8 malam, sampai jam 9 malam, dia kerjakan bisnis ini. Nah, itu bisa, sangat memungkinkan. Oke. Jadi kesimpulannya, apakah ini bisa dikerjakan paruh waktu? Yes. Dan majority, kebanyakan orang ketika dia memulai bisnis ini memang paruh waktu. Tetapi jangan salah artikan, paruh waktu itu bukan artinya terus ini jadi part time atau freelance. No, seperti itu. Ya. Paruh waktu ini maksudnya adalah secara waktu dia fleksibel, ya. Tapi ini bukan part time. Karena saya khawatir kalau Anda memasukkan ini sebagai part time, nanti Anda punya mindset bisnis ini dikerjakan kalau Anda sempat aja. Ya. Ya Pak, nanti kalau saya nganggur saya kerjakan bisnis ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Bisnis ini memang bisa dikerjakan dengan paruh waktu, tetapi harus dengan serius. Ya, nggak ada bisnis yang dikerjakan kalau sempat saja terus jadi besar, nggak mungkin. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, apakah harus jadi nasabah dulu? Tidak, tidak harus menjadi nasabah dulu. Ya, jadi kalau Anda join di sini, seperti yang saya katakan, tidak harus membeli produk. Tidak harus membeli produk. Ini bukan MLM, Anda nggak perlu jadi produk, Anda nggak perlu membayar apapun. Jadi Anda tidak perlu harus jadi nasabah dulu. Tetapi alangkah baiknya kalau memang Anda jadi nasabah. Artinya begini, Anda join, Anda beli polis, nanti komisinya masuk ke Anda sendiri, ya. Nah, sehingga suatu saat kalau Anda ketemu dengan klien tanya, polis kamu sendiri, polis yang produk seperti apa? Anda bisa menjawab, oh kalau saya sendiri produknya seperti ini. Anda bisa bayangkan nggak ada menjual polis asuransi, tiba-tiba terus calon klien Anda tanya, polis kamu sendiri bagaimana? Oh, saya sendiri belum punya. Nah, tentunya Anda tidak punya power untuk meyakinkan orang. Loh, Anda sendiri nggak punya kok. Anda sendiri nggak yakin kok meyakinkan orang lain. Nah, ininya gitu. Tapi kalau hari ini Anda mungkin karena tanda kutip kendala untuk membeli polis terlebih dahulu, apakah memungkinkan saya jadi agent? Yes, jawabannya bisa. Ya, seperti itu jawabannya. Masa pandemi COVID ini apakah masih bisa menjalankan bisnis pro? Yes, bisa. Apa sih kendalanya sekarang kalau pandemi COVID? Yang pertama, ruang gerak, betul? Kendalanya sih kita nggak bisa ketemu orang face to face, ya. Oke, itu kendala yang pertama. Yang kendala kedua adalah apa? Apakah ada orang mau beli produk kita dengan kondisi market seperti sekarang ini, daya belinya turun. Bapak Ibu tadi udah saya jelaskan di depan, ya, bahwa saat ini yang terjadi adalah prioritas keuangan yang berubah, betul nggak? Orang membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang menurut dia penting. Nah, apa yang menurut dia penting? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, insurance adalah produk yang berkaitan dengan kesehatan. Dan saat ini tingkat resiko di luar sana sangat meningkat. Resiko sakit meningkat, ya kan? Resiko kematian juga meningkat. Karena adanya COVID. Karena tingkat penularan COVID ini sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, asuransi adalah sesuatu yang sangat dicari saat ini. Karena Pak, awareness-nya orang, kesadaran orang akan berasuransi meningkat. Karena gara-gara ada pandemi ini. Ya. Yang kedua, kita sudah ada teknologi tadi yang memungkinkan kita bisa closing tanpa harus tatap muka. Kita bisa betul-betul work from home. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sangat memungkinkan untuk kita menjalankan bisnis ini dari rumah, ya, dan produk yang kita jual memang produk yang sangat kompatibel, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Apa konsekuensinya kalau agen belum mencapai target, apakah bisa diputus keagenannya atau lisensinya? Ya,
Jadi kalau misalkan ada agen memang tidak niat, tidak serius menjalankan bisnis ini, sampai batas waktu yang ditentukan setahun, ternyata dia tidak menghasilkan apapun, ya mohon maaf, kontraknya akan diputus sama Prudential. Ya sama lah. Hari ini Anda ngomong sama salah satu produk distributor, misalkan Anda menjadi distributor satu produk, misalkan apa, produk makanan, kecap atau mie instan, ya. Nah, Anda jadi distributornya sebuah pabrik mie instan. Terus Anda tidak melakukan penjualan. Kira-kira status Anda sebagai distributor ditarik nggak? Dicabut nggak? Pasti dicabut, ya. Hak itu akan diberikan kepada orang lain. Oke, seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada lagi. Oh, tadi. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, perjumpaan kita untuk malam ini sampai di sini. Dan kalau misalkan memang ada, mungkin Anda mau tanyakan tapi masih ragu, diketik di forum ini, Anda bisa tanya kepada orang yang mengundang Anda. Sekali lagi, langkah pertama adalah segera download aplikasi Proofforce dan segera ikuti training hari Selasa di aplikasi Zoom juga. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Anda selalu sehat. Ya, thank you.